Qul huwallahu ahad. Yang hidup tunggal itu hanya Allah. Dalam sifat 20, sifat 20. Dulu kita orang masih kecil-kecil belajar sifat 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuh bi nafsihi, berdiri sendiri Allah subhanahu. Jadi tolong anak-anak di masjid-masjid diajarkan sifat 20. Jangan diajarkan tri tauhid ala salafi, itu menyesatkan. Sifat 20, Allah berdiri sendiri tunggal. Selain Allah ada pasangannya. Ada siang, ada panas, ada janda, ada di mata di muka lagi. Nggak mau contoh tiba hadirnya boleh poingo lu hati aja mau hati. Selain Allah ada pasangan, ada surga, ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat, ada yang bukan pejabat. Semua ada pasangan, ada surga, ada raqib, ada mungkar, ada. Semua Allah jadikan berpasangan. Seperti itulah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi khalaqal ajwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Semua berpasangan. Tapi siapa yang jadi jodoh? Wallahu a'lam. Bu. Sedangkan orang sok kawin bahugen. Ati olo tikinan ibu Ibu tikinan ati. Hiyo ngoto kubur ati. Alang gaya lo putu. Setiap orang ada jodohnya, setiap orang ada pasangannya. Ustaz, tadi dulu tawati Ustaz Adi sudah lama. Kalau anak sama-sama. Lo sekolah SMP sama-sama, SMA sama-sama, lo kuliah lo hama jurusan yang sama, to kampus yang sama, mau nak di kuliah sama-sama, mau kerja tugas sama-sama. Toko malelu nggak hula lo haji, lo nuka lo tawewo. Tinggal ujar jodoh tiari. Ya, makanya kata Nabi yang disegerakan itu ada 4. Segera bukan berarti buru-buru, tapi segera. Ada 4 yang harus disegerakan. Yang pertama bertobat, tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Jangan tunggu nanti pensiun. Mati tidak menunggu kau pensiun. Jangan tunggu nanti tua. Mati tidak menunggu tuamu. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Itu yang pertama. Yang disegerakan itu bertobat. Yang kedua yang disegerakan itu apa? Bayar utang. Ibu bayar utang. Jagung wali mau COD terus. Kenapa tak tamaya tipa itu? Mana anak ngai arangi kurir tamu di pita arangi dia ti mulut tereng. Tapi tipa itu tamaya. Segera bayar hutang. Kalau sudah ada kelapangan rezeki mau doi, bismillah. Jangan ditunda. Tunggu. Jangan. Yang ketiga yang disegerakan apa? Melaksanakan fardu kifayah. Kalau ada orang meninggal segera laksanakan. Biasanya tolak berarti tunggu DP anak hari itu. Jangan orang mati menunggu yang hidup.
kerjakan saja. Yang keempat yang disegerakan apa? Nikahkan anak wanitamu kalau sudah ada yang masuk minta. Ibu, kalau ada yang suka torang pe anak perempuan, umurnya sudah memadai, yang datang pun laki-laki yang baik, alhamdulillah langsung. Nikah itu bapak ibu jamahale. Umahale itu gengsi mama, gengsi papa. Itu umahale. Dan mesti itu gedung, pakai orgen, penuh sapi mau hata-hata aja mengolah, asal itu sakili. Itu yang mahal. Nikah itu tidak mahal. Yang mahal itu gengsi orang tua, gengsi orang tua. Maka kalau sudah ada yang suka, lihat laki-laki itu baik, akhlaknya bagus, punya rasa tanggung jawab, bismillah. Saya sering ingatkan di mana-mana di majelis taklim, Bapak Ibu, laki-laki calon mantu itu yang paling utama rasa tanggung jawabnya. Bu, laki-laki itu yang paling utama rasa tanggung jawab, bukan pekerjaannya, bukan hartanya, bukan jabatannya. Kalau laki-laki menikah lalu dia rasa tanggung jawab, anak ibu aman, karena dia ada rasa tanggung jawab. Tapi sekalipun dia punya rumah mewah, hartanya banyak, tapi kalau tidak ada rasa tanggung jawab, sama dengan layangan putus, mau guilty. Apa kurangnya aris? Anbo belit amamo, anbo otot dulu, anbo karja posto kandori. Baru hugel tau ni dia. Ibu, tahu ibu tuh dia? Lu gak tahu kan? Maka yang paling utama rasa tanggung jawab. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik calon istri, sebaik-baik wanita yang tidak mempersulit calon suaminya. Jabalan telo sapi kita. Kadang-kadang orang tua sama kalau teh balanja sapi. No, bilang panganan kecewa kalau 15 jangan dulu. Nanti 17 tengah. Ibu titip alam telo sapi. Puni kawalau tidak alam telo sapi. No, bilang panganan kecewa, bilang kalau dia mau ke kamari, bilang ke sana. Kalau bos kubuh setengah mati kita orang. Soalnya dia beli tenda, orjen, mama ada masuk tenda. Bilang orang butuh senggol. Maka yang paling utama itu bagaimana anak-anak selamat. Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut karena Allah, karena Rasul, sah, selesai. Itu yang paling utama. Akad nikahnya, sahnya pernikahan, itu yang paling utama. Bukan mewahnya pesta, besarnya pesta, itu hanya hiasan. Yang paling utama anak-anak selamat. Saya punya kasus yang saya tangani. Karena orang tuanya terlalu banyak minta yang mahal-mahal. Dia mesti organ lontong. Tidak ada organ yang ditentukan. Artis Leo ditentukan yang menyanyi pak caeko. Kenapa? Wow, heran ilatia olo, tanglo bulo to pesta tipak haji. Oh, mobil lahir kita menyanyi pak caeko. Wow, ibu haji olo, iyo muhi. Semestinya kan malu. Tipe itu mulai odito ke pesta. Yang punya pesta punya hak menegur, Pak, saya undang ini orjen, tolong tipe artis kasih pakai kamari baju yang sopan. Karena saya undangan ini banyak yang haji-haji, banyak orang-orang tua. Yang punya pesta harus atur.
Asali uti pesta uti barakati. Walimah itu kan ada keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 yang disegerakan. Segera bertobat, segera bayar hutang, apalagi fardu kifayah disegerakan, dan yang keempat segerakan kalau ada anak wanita yang dilamar oleh laki-laki yang akhlaknya bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jodoh itu dalam rahasia Allah, tidak tahu. Yang kedua, udah rahasia atau walau. Yang kedua rezeki lewat yang Hindu. Ibu Iman itu ibu tobele maganti-ganti, mau pakai bedak pipa nomor 4, mau pakai lipstick manini hati mau nak ngai takziah, mau tahu ibu tuh harus ibu itu tidak ada yang tahu, masih dalam rahasia Allah. Allah merahasiakannya. Kenapa? Karena tugas kita cari. Berbicara tentang rezeki, tugas manusia itu cari. Tetapi yang menetapkan, yang menentukan, yang memberikan, itu haknya Allah. Tugas kita hanya cari. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebarlah kalian di muka bumi, cari yang namanya nikmat Allah. Bertebarlah di muka bumi, cari rezeki Allah. Tugas kita cari, yang menentukan Allah. Abang bentor bu, abang bentor. Pulahu donggo jam 6 pagi, jam 7 pagi mau lohu panumpang. Mau wali ngamelade beda di sore jam 4. Pagi sampai sore dia lo mola 50.000 alhamdulillah, dia lo mola 100.000 alhamdulillah. Itu yang Allah tentukan hari itu, pagi sampai sore. Nak mau tak nak mahem Allah panumpang hati, tapi ti ayah bohulu otobene anak mola menghile tanda tangan 500.000 tak kumpul ti ayah. Bohulu otobene kamu menghile tanda tangan 200.000. Allah menentukan rezeki di setiap orang beda. Saya sering memperhatikan bu, karena saya sering bertemu dengan jamaah, macam-macam model jamaah, sehingga saya ada punya penilaian sendiri. Ada orang yang banyak hartanya, sedikit rezekinya. Ada orang yang sedikit hartanya, banyak rezekinya. Subhanallah. Kita ambil yang pertama, orang yang banyak harta, sedikit rezeki. Rumahnya mewah, kamarnya mewah, AC-nya mewah, spring bed-nya mewah, bojame turuhu, gelisah, lomola, ginjal. Harta banyak, tapi rezekinya sedikit. Rumahnya mewah, kamarnya mewah, AC-nya mewah, spring bed-nya mewah, jamin tuluhu, gelisah, ilangola, para kisah lo KPK lom. Tapi lihat abang bentor, ada abang bentor di sini. Tobi hulo dalalo, mohuhulo, ola mu ope yahuo. Tobi hulo dalalo, doku putar bentor hulo. Subhanallah. Dia tidak butuh rumah yang mewah hanya untuk menikmati tidur malamnya. Dia tidak butuh spring bed yang mahal hanya untuk menikmati tidur malamnya. Tobi hulo dalalo olamu omohu hulo opiahu sekalipun metur hutiu. Ada nikmat yang diberi oleh Allah kepada orang-orang yang tidak kaya, yang tidak dinikmati oleh orang kaya.
sehingga nikmat Allah, rezeki dari Allah tidak bisa diukur dengan materi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustai. Ada orang yang Allah beri mata tapi tidak nikmat melihat. Matanya masih lengkap tapi tidak nikmat melihat. Walau tamu nade pesta ibu, sapatu mahale, bohong mahale, tak itu oto mahale, emplok liot tabal, masuk de pesta. Uti ulu sama tahu tambang mas, pol hulawa, masuk de pesta dia assalamualaikum. Oh bibi, kaya. Masuk pesta to umale dunga santap malam bersama Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Dengan berdirinya kedua mempelai memberi isyarat kepada Bapak dan Ibu mempersilahkan untuk menikmati sajian santap malam pada hari ini. Todwolo mana anak mulai meja makan to umata taruh meja makan kalau tontonga biar kare ayammu kolesterol gua bugis darah tinggi biar rumah dimasuk S2 diabetes biar rumah dimasuk. Banyak harta tapi rezekinya sedikit. Tapi ada orang yang hartanya sedikit rezekinya banyak. Mau ada pesta sederhana. Tak itu bentor, satu bentor 5 orang. Iipi tak aja sorong, semua kampus kita beli lipstick sorong. Dan iipi pikir, jangan buat pagara kita pergi opsi tak ojol. Satu bentor 5 orang, emplop beliau 10.000 lagi. Ibu kira-kira emang 10.000. To umale dunga santap malam bersama Bapak Ibu dipersilahkan menikmati hidangan malam. Mana anak murah de meja tio Pak etayo nggak mila. Oh empropriu 10.000. Kare ayam masuk, kuah bugis masuk, sate masuk, soto masuk di sini, masuk di tas yang lain. Hei ibu-ibu kelompok pembungkus. Dia menikmati yang dihidangkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita perbanyak itu mensyukuri yang ada, bukan sibuk mencari yang tidak ada. Mensyukuri yang ada, bukan malah sibuk mencari yang tidak ada. Silahkan cari, tapi jangan disibukkan. Kita harus lebih sibuk dengan mensyukuri yang ada, karena itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kau syukuri aku tambah, kau syukuri aku tambah. Syukuri dulu yang ada. Bu, mana yang ibu-ibu mau pilih ini saya mau tanya. Mana yang gagah? Telinga yang sehat atau HP yang mahal? Telinga yang sehat. Orang yang cerdas akan memilih telinga yang sehat. Lo mola, walaupun ada HP mahal an mabu molo. Halo, suara halo. Sama habis pulsa halo. Halo. Walaupun alio HP mahal amma pungol. Ternyata nikmatnya itu bukan di HP yang mahal, tapi di telinga yang sehat. Mana yang dipilih?
Mata yang sehat atau kamera yang mahal? Mata yang sehat. Walau hunalio kamera mahal an masih kele. Miring sorong tadi sorong miring mana yang si kele. Ternyata nikmat itu bukan di kamera yang mahal, tapi di mata yang sehat. Fabi ai ala rabbikuma, nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustai. Maka sebenarnya kita bukan harus sibuk dengan HP mahal, kita bukan harus sibuk dengan kamera yang mahal, tapi kita harus sibuk mensyukuri yang Allah kasih, mata sehat, telinga sehat. Ini yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Syukuri dengan sholat, syukuri dengan baca Quran, syukuri dengan banyak zikir, syukuri dengan membaca sholawat, syukuri dengan bersilaturahim, syukuri apa yang Allah beri. Karena pada hakikatnya yang menentukan rezeki itu Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua manusia, binatang, hewan, di langit, di darat, di udara, semua yang menentukan rezeki itu Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kan sudah tahun baru. Mudah-mudahan karena uti umur tidak bomma delo paling ngokoli beras satu karung. Terlalu nikmat kita menikmati uti pale ilohi aja mampu itu semua habis ini beras, karena kita terlalu sibuk menikmatinya. Terkadang umur Allah adika dema palakal tokoi masa kasangkana ilohi aku mati waduh. Maka apa yang Allah beri sampai dengan malam hari ini kita belajar mensyukurinya. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim alaihi salam punya istri yang namanya Siti Sarah. Kurang lebih 7 tahun menikah, tidak punya anak. Siang malam Nabi Ibrahim berdoa dengan satu doa, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, berikan aku anak yang soleh. Dia tidak minta anak yang pintar, karena kalau pintar tapi tidak soleh malimo takut. Karena banyak yang korupsi, ada gelar profesor, motota, boleh belepe. Lebe-lebe to uton, lebe-lebe to owa, motota, owa lebe-lebe to owa, motota, papan curi. Jadi Nabi Ibrahim tidak minta anak yang pintar, minta anak yang soleh. Karena anak soleh otomatis akan cerdas. Tapi anak yang pintar belum tentu soleh. Siang malam, maka Siti Sarah istri yang pertama ini pun paham keinginan Nabi Ibrahim. Maka Siti Sarah bilang begini, pakai bahasa kita Bu ya, Ibrahim kawin ulang dongana, siapa tahu di istri kedua ngana dapat anak. Ada yang siap di sini? Tapi kan yang diminta ini kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang tidak, cuma ngana yang kita love you. Nabi Ibrahim bukan Teh Ibrahim ditumbuhi. Anu Teh Ibrahim ditumbuhi jangankan heparendang pada timaloh hilang. Karena Siti Sarah paham Nabi Ibrahim laki-laki sekaligus Nabi. Yang namanya laki-laki harus punya keturunan. Maka setiap keturunan itu menggunakan marga ayahnya.
Kalau tipapalio pakaya, wala iyo mali pakaya. Tipapalio mohi, wala iyo mali mohi. Kenapa? Karena marga ikut ayah, bukan ikut ibu. Sekalipun ibu yang 9 bulan hamil, sekalipun ibu yang menderita sakit melahirkan, tidak menggunakan marga ibu. Karena dalam Al-Quran, ibu-ibu itu digambarkan oleh Allah seperti ladang yang punya bibit itu laki-laki. Tabua itu bohuta, ideni yang punya bibit laki, tanam mangga maka muncul tidak mungkin tanam pakaian lahir donggi. Maka anak itu ikut marga ayahnya, kecuali ada kecuali. Dan ini penting, saya sosialisasi di mana-mana. Boleh anak menggunakan marga ibunya. Syaratnya apa? Anak itu lahir hasil sebelum nikah. Di pola nikah malah butuh, maka anak itu tidak boleh menggunakan marga ayahnya, harus menggunakan marga ibunya. Karena dia hasil sebelum nikah. Maka yang sebelum nikah malah butuh, jangan diantar dengan adat mu'orusa adati. Adat itu suci, jangan diantarkan yang seperti itu. Silahkan dinikahkan, tapi jangan dipakai dengan adat. Umutoro adat itu tak ronggo aamani, malah butuh benteng. Maka anak yang hasil sebelum nikah tidak boleh menggunakan marga ayahnya, menggunakan marga ibu. Dampaknya melebar kemana-mana, efeknya melebar kemana-mana. Karena dia tidak boleh menggunakan marga ayahnya, maka otomatis dia bukan ahli waris ayahnya, tidak masuk dalam data ahli waris di papa, sekalipun itu anak kandung. Yang kedua, tipapali jamalin ponika, kalau anak itu perempuan tidak sah nikahnya, tidak sah, maka diserahkan kepada penghulu. Jamalin tipapalin ponika, tidak sah nikahnya, maka tanpa nikah harus baku tanya, mesti mau tanya, boleh maaf pak, uti wala ali pak jo wala aratia ayah, wala ali pak uti hasil sebelum atau sesudah. Harus ditanya untuk menyelamatkan pernikahan anak ini. Tetapi anu mau Hindu empat mata tidak boti ayo di papa dia untuk menyelamatkan pernikahan anak ini. Dan orang tua harus jujur, jujur untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Kalau tidak sah, maka sepanjang mereka bersama mereka jina, maka anak-anak harus dijaga. Saya ceramah di Limba U2 kalau tidak salah. Habis ceramah ada ibu-ibu yang bertanya, Ustaz, apa orang salah hati? Kan timoleh pada belum nikah. Itu alasannya. Kan timoleh pada belum nikah. Orang tanah dimoleh hati apa ada belum nikah hati? Bu, orang salah cuma satu. Walau itu Pak Ustaz mencoblos sebelum hari H. Yang dari KPU mulai apalagi itu ada. Maka anak-anak harus dijaga. Anak-anak harus dijaga. Ajarkan anak-anak kita pakai baju yang sopan, bukan baju yang mahal, baju yang sopan. Ajarkan mereka bergaul dengan baik dengan orang-orang baik. Orang tua harus pasang CCTV memantau keadaan anak. Kenapa? Dampaknya luar biasa, Bu. Kalau kita tidak perhatikan anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada riwayat Ibrahim alaihissalam. Karena dipaksa oleh Siti Sarah menikah lagi, maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti
Siti Hajar. Luar biasa. Berkah poligami. Siti Hajar hamil, Siti Sarah istri pertama pun hamil. Maka kalau ada ibu-ibu yang belum hamil sampai sekarang, coba. Kalau ada yang belum hamil, coba kasih izin supaya itu kawin ulang. Anu kawin ulang pada bodi hamil yang ketiga. Yang ketiga pada bodi tidak hamil, yang keempat tidak hamil berarti ente di baterai memang solode. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menikah dengan Siti Hajar, dapat anak namanya Ismail, diantarkan oleh Nabi Ibrahim ke satu tempat padang Sahara, padang pasir yang tandus namanya Makkah. Tinggal di padang tandus bersama anak kecil namanya Ismail. Berhari-hari makanan pun habis, yang bela otaruhu dihalu. Maka Siti Hajar mencari air. Kemana dia cari air? Ke Safa dan Marwah. Lari ke Safa tidak dapat air, lari ke Marwah tidak ketemu air. Safa Marwah itu 3,5 kilo, bolak-balik 7 kilo. Safa Marwah di zaman itu bukan sekarang. Kalau Safa Marwah sekarang enak Bu, gedung. Itu utara gedung besar. Di dalamnya ada AC, ada kipas angin, ada tong-tong air zam-zam. Kalau aus tinggal singgah minum air zam-zam. Tapi Safa Marwah di zaman Siti Hajar, padang tandus tidak ada air. Tapi Siti Hajar tidak putus asa, lari ke Safa, lari ke Marwah, lari ke Safa, hanya untuk mencari air. Tapi Allah yang menentukan. Di mana Allah tentukan air itu? Di telapak kaki Ismail. Maka air itu diberi nama air Zam-Zam. Tugas Siti Hajar cari, yang menentukan Allah. Kita pun begitu Bu, namanya rezeki cari, Allah yang menentukan. Satu hari dapat 50.000, alhamdulillah, Allah yang menentukan, itu yang terbaik untuk kita. Satu hari dapat 100.000, alhamdulillah, Allah yang menentukan, itu yang terbaik untuk kita. Sedikit bisa kau syukuri, itu lebih baik daripada banyak kau kufur kepada Allah. Kan banyak orang begitu, semakin banyak harta oleh pada dia mana TV. Tak uripo omotoro, anu omotoro bagi ngomong mana TV. Tunggu lama motor bahilau dia TV. Kira-kira motor gak orang. Tak uripo oto, anu oto bagi mana TV terus wa peludin anak kayak itu oto mana TV. Tunggu lama oto bahilau dia TV mau nade abnormal. Mana DKP. Maka terkadang yang sedikit yang Allah beri, yang kita syukuri, itu lebih baik daripada banyak, menjadikan kita lupa bersyukur. Itu hanya akan menjadi azab ketika sakaratil maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rizki dalam rahasia Allah. Ketiga, yang masih dalam rahasia Allah apa? Maut, kematian. Kematian Bapak Ibu. Tidak semua orang Gorontalo mati di Gorontalo. Betul tidak? Tidak semua orang Tumbihe mati di Tumbihe. Lahir di Gorontalo, besar di Gorontalo, berkeluarga di Gorontalo, beranak cucu di Gorontalo, meninggal di tanah suci, di kampung orang. Siapa? Profesor Dr. Haji Mansur Pateda, Ketua Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Lahir dan besar di Gorontalo, meninggal di tanah suci. Siapa? Dr. Kiai Haji Yusuf Mopangga. Maka kita yang hadir ini siap-siap. Bisa jadi kita mati tidak di kampung halaman kita.
apalagi ibu-ibu PKK. Bukan ibu-ibu PKK, bukan PKK. Kamu Ali Montarengo, ibu-ibu PKK. Sudah ada contoh yang nyata. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mauliduhu fi Makkah wa hijratuhu fi Madinah. Nabi Muhammad lahir di Makkah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, di kampung orang, bukan di kampung halaman kelahiran beliau, di kampung orang sebagai muhajir, sebagai orang yang hijrah. Maka kita yang mengaku umat Muhammad pun harus siap. Tidak selamanya orang Gorontalo mati di Gorontalo, tidak selamanya orang Kabila mati di Kabila. Berapa banyak orang Gorontalo meninggal di Bitung? Ada. Berapa banyak orang Gorontalo meninggal di Surabaya? Ada. Ada. Maka kita harus siap. Yang paling utama bukan tempat mati, tapi keadaan kita mati. Bagaimana mati dalam keadaan husnul khotimah, bukan masalah tempatnya. Guna apa mati di tanah suci kalau seperti Abu Lahab kafir? Guna apa mati di tanah suci kalau seperti Abu Jahal kafir? Masih lebih baik orang meninggal di Minahasa. Yang penting dalam keadaan la ilaha illallah. Syukur-syukur kalau dapat dua-duanya, alhamdulillah. Mati di tanah suci dalam keadaan la ilaha illallah, alhamdulillah. Tetapi yang paling utama bukan tempat. Mati di mana saja boleh, yang penting husnul khotimah. Makanya ada sahabat yang tanya, Bu, Ibu, setengah 10, kurang 5 menit. Ada sahabat yang tanya kepada sahabat yang lain. Sahabat junior bertanya kepada sahabat yang senior. Dia tanya kepada Abu Bakar dan Ali. Abu Bakar, kira-kira kalau mati yang paling bagus itu hari apa? Kira-kira hari apa Bu mati bagus? Hari Jumat. Subhanallah. Karena tuh hadis silo Nabi, inna Jum'ati itu sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin. Jum'ati itu olongnya lahu, rajanya hari. Wa hijjul fuqara, haji bagi orang fakir. Wa'idul masakin, lebaran bagi orang miskin. Jadi kalau ada orang miskin jalan-jalan hari Jumat minta sedekah, jangan marah-marah. Orang lebaran ini. Kalau ada kasih, kalau tidak ada senyum. Kalau maaf ibu anak opo. Oh dito. Lebaran di mongolnya uti ati Jumat lah. Pada itu imam. To Jumaati pilayan kalau ia surugan. To Jumaati Allah menerima tobat Nabi Adam bersama istrinya bertepatan dengan Asyura. Itu hebatnya hari Jumat. Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq, mati yang paling bagus hari Jumat. Mudah-mudahan semua mati hari Jumat. Amin. Hari Jumat minggu depan. Amin, kata kalau lain. Amin, apa kata mundur. Mati hari Jumat. Tapi ketika ditanya kepada Sayyidina Ali, jawabannya jadi beda lagi. Ya Ali, kalau mati kira-kira hari apa bagus? Kata Sayyidina Ali, hari yang bagus mati, hari di mana nafasmu berhenti dengan kalimat la ilaha illallah. Lo pulito napasi, lo kalimat la ilaha illallah. Itu hari yang paling bagus.
Itu hari yang paling istimewa. Mau Jumat ke, mau Sabutu, Ahadi, Isnini, Salasa, Arba'a, Khamisi ke, hari apa saja, habis nafasmu dengan kalimat la ilaha illallah, itu hari yang istimewa. Sehingga kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya to umare rungga syakaratil maut lo pulito lo kalima la ilaha illallah, masuk surga, tapi harus diamalkan, harus dibiasakan. Walau mati lo kalima la ilaha illallah, mau kalima itu arwah, anda mau arwah, anda mau kalima. Boleh mau hangatan ilah mau pindah tadi. Dah ilah. Mau kalimat itu arwah, anda mau arwah, anda mau kalimat. Kalimat itu karajano, kalimat itu amayolo. Zakidu imanakum, tambah iman kalian, charge. Di charge itu iman. Para sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, mau popoh imani moti, wala cara liyo. Allah Nabi ma'o, fa'akthiru min qawli la ilaha illallah. Mau popoh imani, mau charge itu iman dengan memperbanyak popoh tamola, mau kalimah la ilaha. Popo orang kaitai karajaan deh mau himaaruah. Tobele o aku tu lapat tak mau lamos subuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Lapat tak mau lamos magaribu tiga anda o karaja kulo popo. Gitu, kerajaan. Kita kan ini harus memperbanyak zikir, Pak. Zikir yang terus berbarengan dengan sholat. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Modelo Pak. Aita jamali mau ayat. Qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagialah mereka yang membersihkan jiwanya tanpa beres batanga. Kami nahu tahu itu bagaimana cara membersihkan jiwa. Wa dzakara asma rabbih, mola mau beres batanga itu pojikiri potabia jamali bongoa asali mahemo kali abel jam tabia imbulo garu ilmoni mujikiri motabia wa dzakara asma rabbih fasalla, berzikirlah pada Tuhanmu, salatlah. Modelo wa uwito jam wali mau ayah sama dengan ibu-ibu mau bawa ini jam wali mau tahu orinso jam wali beresi jam wali orinso jam tahu mali ambulati. Musti modelo wa tahu orinso mali beresi kaini dito olo katana tabia ojikiri jam wali ojikiri jauh tabia jam wali olo tabia jauh ojikiri mali ambulati. Modelo ojikiri wa tabia mali beresi batanga. Jangan dipisah-pisahkan asal lima mau kalimah ini mulai untuk uti biar untuk Quran tak odi. Jangan bak-bak ikut yang begini sesatan menyesatkan. Bapak Ibu, saya malam Jumat nanti malam Jumat depan ini ada undangan, ada yang undang di Bormong. Saya beberapa kali ceramah di Bormong Utara atau Borogo ya. Kamu kalimat Borogo itu beda dengan di Gorontalo, Pak. Borogo itu Bormong Utara itu Pak, anu kalimat tidak foto gaga. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu Pak. Sama lo tiro Arab itu kompleks bin Yusuf.
ilmu kalimat Allah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga yang lebih lambat lagi, lambat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Walau alita anto tumbihe rock and roll, peta-peta gas Pak Imam, gas. Apalagi an mah gigi 4. Oli Pak Imam beh gigi 2. Allah Allah Allah. Oli mah gigi 4 mampu tino-tino. Mampu tino-tino. Uti upia karan di rumah dia atau kok bijak Imam po tino-tino. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tinggal top pasti ya asal model Allah tadi ya, itu yang sering saya pesan. Mari belajar ilmu zikir yang berbarengan dengan sholat. Ilmu apa saja kalau tidak ada sholatnya pasti sesat dan menyesatkan. Saya tahun 2007 ada acara Maulid Nabi, dimulai jam 12 malam. Jam begini orang baru datang, jam 12 malam baru mulai. Kurang lebih yang hadir hampir 10.000 jamaah. Jam 12 malam mulai, selesai habis maghrib. Ya, sholat maghrib berjamaah baru bubar. Jadi semalam suntuk, sehari suntuk acaranya, ceramah zikir sholawatan, penceramahnya 3 orang. Penceramah terakhir ba'da asar Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Beliau sebagai presiden tarekat di sedunia. Jadi dia urut tarekat itu presiden tarekat sedunia. Dalam ceramahnya yang saya kutip panjang ceramahnya, satu di antaranya pesan beliau begini, pakai bahasa Ando Pak, anu polo wolu tahem potunu kalima jahem tabiah latotolai. Kalau ada orang yang mengajarkan ilmu tentang zikir dan tidak sholat, lekas tinggalkan orang itu. Mau rusak agama. Itu pesan beliau sebagai penanggung jawab tarekat sedunia. Dan beliau masih hidup sampai sekarang. Saya ketemu dengan beliau satu majelis berhadapan begini, saya peluk beliau. Presiden tarekat sedunia. Jadi mari anu itu mempelajari ilmu lo kalima, polo guru otabiyah, polo guru untuk ngatotihi. Jangan pemunake arwah mo Allahu, totihi dah ondona. Angko mo kalimahu, peta-peta Mekunga subuh ngomong as-salatu khairum minan naum. Kali mau dia marung kamu sebuti. Mari Bapak Ibu, biar kita belajar ilmu zikir yang benar. Biar kita belajar ilmu agama yang benar. Mudah-mudahan ini ada manfaat singkat ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Doa kita sama. Semoga semua yang hadir panjang umur, sehat lahir batin. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang berniat haji semoga Allah kabulkan. Yang berniat umroh semoga Allah segerakan. Yang belum punya jodoh semoga Allah beri jodoh. Jodoh yang soleh dan solihah. Rumah tangga yang belum punya keturunan semoga Allah berikan keturunan yang soleh dan solihah. Yang banyak utang, yang banyak kredit, semoga Allah berikan rezeki yang banyak, rezeki yang berkah,
agar mudah melunasi hutang. Semoga kita semua husnul khotimah. Semoga kita semua husnul khotimah. Semoga kita semua husnul khotimah. Kepada almarhumah, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah muliakan derajatnya, ditempatkan dalam surga, amin. Wa ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa rahmatan lil alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hajan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma ij'al qabraha rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurang tolong disempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.